datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Halo teman-teman podcast Rumah Degiri, balik lagi di podcast Rumah Degiri. Kali ini spesial Hari Tani Nasional bersama dengan Dekan Fakultas Pertanian dan Perikanan Untak Banyuwangi, Ibu Ervina yang cantik hari ini sudah menemani saya. Terima kasih. Gimana kabarnya? Kabarnya alhamdulillah baik ya. Tapi sebelumnya saya juga ngucapin selamat ya ke Mbak Celia ya. Terima kasih. Saya belum ngucapin selamat ya, selamat intinya Mbak Celia bisa menjadi perwakilan ya, menunjukkan ke Indonesia, ke dunia bahwa Banyuwangi punya kader potensi-potensi. Apalagi Mbak Celia gitu. juga paham lah kalau ngomong pertanian ya, jagoan tani dan lain-lainnya ya. Iya. Kebetulan waktu itu muka saya ada di posternya ya. Iya. Cuman ada aja gitu, tapi nggak ikut. Tapi fotonya Mbak Celia di jagoan tani itu ternyata menjadi stimulus loh. Stimulus perangsang. apa nih? Karena habis itu setelah itu ada jagoan bisnis kan di tingkat Indonesia. Itu yang mengawali dari jagoan tani dan jagoan bisnis yang ada di Banyuwangi. Oke, berarti Banyuwangi ini menjadi trendsetter baru bagaimana dari jagoan tani ini menjadi jagoan bisnis Indonesia gitu ya. Betul. Oke, dan Bu Ervina waktu itu berperan sebagai juri ya. Juri. Ya, fotonya ada di mana-mana ya. Waktu itu saya cek mentor dan juri karena memang juri. Kebetulan kan kita mewakili akademisi. Akademisi di mana namanya di lingkungan Banyuwangi lah. Oke. Jadi emang peran jagoan tani tadi itu adalah bagaimana anak-anak muda itu untuk aware terhadap hasil-hasil pertanian gitu ya Bu ya? Iya. Atau gimana? Karena memang kalau kita berbicara sektor pertanian ya, sektor pertanian itu mungkin anak-anak muda tahunya kan tentang pertanian aja. Padahal kalau ngomong sektor pertanian ada banyak subsistem di dalamnya. Pertanian itu di dalamnya misalkan ada perikanan, ada kehutanan, perkebunan, itu semua masuk include di situ. Jadi kayak pertanian menjadi sektor menjadi rumahnya, menjadi payung besar. Di dalamnya ada subsistem yang di mana kalau kita berbicara tadi Mbak ngomong anak-anak muda, udah survei membuktikan tidak hanya hasil riset di tingkat nasional, tapi internasional, anak-anak muda memang sudah awareness-nya itu udah, kesadarannya sudah turun berkaitan dengan pertanian gitu, apalagi minat bakat, minat khusus kalau misalnya anak-anak muda untuk mengambil fakultas FPP itu agak rendah gitu ya Ibu ya. Apakah ini menjadi suatu cara barunya Ibu Ervina sebagai seorang dekan, bagaimana caranya anak-anak muda ini lebih aware lagi sama memilih fakultas pertanian dan perikanan, karena ini juga salah satu fakultas yang nantinya bisa meningkatkan perekonomian Banyuwangi. Karena rata-rata kita di sini kan penghasil utamanya itu adalah pertanian, perkebunan, perikanan. Bagaimana anak-anak muda ini bisa mendorong masyarakat-masyarakat di desa, di sekitar untuk menerapkan cara-cara yang berbasis teknologi atau lebih maju gitu ya Bu ya? Ya, betul sekali sih Mbak. Memang jadi kami selaku akademisi ya, kita akademisi di bidang pertanian di Banyuwangi memang sudah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, bukan hanya dalam hal riset, bukan hanya dalam hal pengabdian masyarakat, tapi dalam juga hal pendidikan, di mana kita memang punya tugas untuk mencetak generasi penerus bangsa, karena memang kita kampus Untak Banyuwangi itu adalah kampus merah putih, jadi memang gimana mencetak generasi bangsa yang memang punya perspektif hidupnya itu berdasarkan Pancasila. Nah, kalau berbicara masalah tadi Mbak Celia bilang pertanian, maka sektor pertanian di Banyuwangi ini PDRB. Jadi PDRB itu artinya? Pendapatan domestik bruto ya. Saya jadi lupa ya di depan Mbak Celia ini jadi nervous juga saya ya. Jadi PDRB Banyuwangi, gitu ya? PDRB Banyuwangi itu paling besar itu dari sektor pertanian. Di dalamnya memang ada kehutanan, ada perkebunan, ada perikanan yang harus anak muda pahami dan harus tidak hanya dipahami, tapi harus tahu bahwa sektor itu di Banyuwangi punya semua. Banyuwangi ada pertanian, kita berbicara sawah ya,
padi, kita lumbung padi, dan kita setiap tahun pasti memberikan padi itu ngirim ke daerah-daerah, ke provinsi yang memang jarang padinya gitu loh. Jadi ngirim, bukan padi ya, beras ya. Beras. Kita lumbung padi lah, lumbung beras gitu. Kita selalu ngirim ke daerah-daerah yang memang jarang, yang susah. Kemudian tidak hanya padi saja, hortikultura. Jadi ngomong sayur-sayuran dan lain sebagainya, buah-buahan, kita juga oke. Tahu sendiri buah naga, tahu sendiri jeruk, banyak banget gitu belum ya. lagi dan lainnya. Tidak hanya horti juga, berbicara perkebunan, tahu sendiri kopi, ya kan? Apalagi banyak lagi lah tanaman perkebunan lainnya yang memang Banyuwangi juga menjadi sentra. Tidak hanya perkebunan, ngomong kehutanan. Bayangkan saja Banyuwangi ini 30%-nya, kalau nggak salah hampir 40%-nya itu semua hutan. Dari luas daratan Banyuwangi hampir 40% itu hutan. Dari ujung utara, mana namanya itu, Mbak? Kemudian ujung selatan, kemudian mana ke barat ya, itu semuanya hutan. Masih ya? ada di apa ya? Makanya kan Banyuwangi kan masuk dalam, kalau tidak salah, piagam apa namanya itu, bukan hanya geopark, tapi apa sih namanya, saya jadi lupa juga ya. Itu kita juga dapat sertifikat dari UNESCO juga berkaitan itu tadi, karena kita banyak hutan. Bukan hanya hutan, perikanan, pesisirnya kita terpanjang di Jawa Timur. Benar. Tidak hanya pesisirnya saja, potensi udang kita itu penghasil terbesar di Jawa Timur, dan di Jawa Timur itu sendiri penghasil udang terbesar ekspornya di Indonesia. Di Indonesia, Jawa Timur ini, ya. Jadi sebenarnya bukan hanya lumbung padi nasional juga, tapi juga udang gitu ya. Ya, betul sekali. Jadi prinsipnya Untak Banyuwangi membuka, jadi promosi fakultas. Untak Banyuwangi ini membuka fakultas pertanian dan perikanan bukan semata-mata, tapi melihat potensi-potensi ya, Bu ya. Potensi di mana anak-anak muda harus care, harus peduli gitu loh. Lah ini nek gak anak arek-arek enom siapa terus? Siapa yang melanjutkan? Apakah cuma berhenti sampai situ, alam kita hanya jangan dong kayak gitu doang gitu. Contohnya aja COVID kemarin. Iya. Survei survei membuktikan lagi ya, kayak kuis aja ya. Jadi hasil riset sudah membuktikan. Kemudian BPS juga sudah membuktikan bahwa COVID dari 2019, 20, 21 ya, 3 tahun kemarin, produksi pertanian yang tidak turun. Produksi perikanan yang tidak turun. Jadi ekspor udang malah nomor 1. COVID kemarin, termasuk pertanian. Jadi di dunia pertanian perikanan COVID itu nggak ngefek. Semua tetap berjalan. Nah sajanya kayak Mbak Celia, tapi alhamdulillah lah kalau Mbak Celia kemarin juga aktif ya di Jagoan Tani ya, ikut mempromosikan, memberikan support ya, memberikan support wajah ya. Ya nggak juga lah, tapi pengaruh loh, beneran. Wah ini tapi banyak yang ikut ya waktu itu ya. Banyak. Jadi ternyata Jagoan Tani kemarin itu ada sekitar 100-an lah misalkan, sedangkan satu tim minimal 5 orang. 5 orang, berarti sekitar 500 orang anak muda sudah di mengikuti. Banyuwangi. Berarti ini menjadi salah satu perlombaan ajang yang emang ditunggu-tunggu. Sekarang kan juga lagi berlangsung ya kan? Sudah selesai. Sudah selesai. Jadi sudah selesai berlangsung yang kedua ya, atau yang keberapa nih Bu? Yang kedua. Jadi dari pemerintah itu membuat Jagoan Tani ini, bagaimana anak-anak muda ini melihat potensi-potensi Banyuwangi ini benar-benar bisa dibuat dalam lingkup atau cara-cara yang unik gitu ya. Ya, betul. Jadi dengan intinya produk-produk yang bagus dan sebagainya. Jadi intinya kalau anak-anak muda ini tidak hanya di bidang pertanian, intinya gini, Jagoan Tani kemarin ya, atau mungkin tidak hanya Jagoan Tani, kayak fakultas kami pun tidak kemudian nanti mahasiswa masuk menjadi sarjana pertanian ya, atau sarjana perikanan, dia harus menjadi petani, dia harus menjadi nelayan, bukan seperti itu, ya kan? Kemudian Jagoan Tani kemarin, anak-anak mudanya ikut dalam kompetisi tadi itu pengolahan hasil produk kan, hasil produk pertanian, produk perikanan seperti itu diolah dengan teknologi-teknologi yang menurut mereka itu adalah ada novelty, ada kebaruan yang mereka tawarkan oleh pemerintah sehingga mereka layak menjadi seorang pemenang dan itu bisa menjadi stimulus untuk para anak-anak muda lainnya. Jadi prinsipnya tidak kemudian kita berusaha untuk membuka mindset anak-anak muda. Pertanian itu tidak kotor.
perikanan itu nggak bau gitu kan ya. Apalagi tadi Mbak Celia bilang ini Hari Tani Nasional gitu kan ya. Karena mungkin saya yakin Mbak Celia sama anak-anak muda ini sekarang sudah paham bahwa Indonesia ini punya kader-kader untuk menuju generasi emas. Ya mungkin kalau tidak salah Rektor Untak Banyuwangi pernah menyampaikan sering di beberapa momen-momen pertemuan 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang Indonesia ada masa keemasan. Mbak Celia, kita tidak tahu, siapa tahu 20 tahun mendatang dirimu menjadi menteri. Kan kita nggak tahu, who knows? Benar. Karena kita banyak nih anak mudanya. Nah, kalau anak muda ini terus kita asah gitu. Paham tentang bukan paham ya, mindset mereka sudah, oh ternyata pertanian gini, perikanan seperti ini, tidak menjijikan. Kalau orang anggapannya, pertanian jadi nandur gitu kan. Gitu perikanan jadi ngutek-ngutek urang, ngituin ikan, kok ikan dipelajari gitu kan ya, misalkan seperti itu. Kesadaran itu harus dirubah gitu kan, agar mereka ternyata tidak harus seperti itu. Karena sekarang yang mungkin tadi sebelum ini kita sempat diskusi masalah pertanian presisi. Iya benar. Apa nih ya, lanjut ke sana ya. Lanjut. Jadi itu nyambung dengan konsep pemerintah sekarang yang berkaitan dengan revolusi 4.0. Kan revolusi industri kan macam-macam, ada banyak, 1.0 sampai 4.0. Udah saya masuk 5.0 malah. Saya berharap anak-anak muda itu ngerti sakjane apa sih revolusi 4.0 itu kan. Sebenarnya simple. Revolusi itu kan adalah perubahan ya. Benar. Perubahan yang bahasa kasarnya mungkin perubahan yang langsung gitu kan ya. Yang langsung. Nah, kalau berbicara pertanian dan perikanan ada revolusi 4.0 itu berkaitan dengan pertanian presisi. Pertanian presisi ini benar-benar ke anak-anak muda minded kalau menurut saya. Karena ada pertanian presisi itu kayak seperti sentuhan teknologi di dalamnya gitu ya. Konsep manajemen pertanian di mana di dalamnya itu adalah ada monitoringnya, ada measurementnya, apa tuh bahasa Indonesianya? Measure itu penilaian ya, ada penilaiannya, kemudian ada responnya bagaimana, sehingga dihasilkan kalau di pertanian tuh ada namanya decision support system. Bahasa Indonesia ini apa Mbak? Buaya ya, kita malah kayak bahasa Indonesia nih. Sistem pendukung keputusan. Jadi ada satu sistem di mana petani, nelayan ya, ataupun yang di bidang pertanian itu bisa mengambil keputusan dengan cepat. Hanya melalui Mbak Celia sempat smart farming. Jadi smart farming ini kalau di Indonesia sendiri itu penggunaannya apakah sudah merata atau masih awam di dunia pertanian gitu? Khususnya para petani-petani ya? Awam sih kalau menurut saya. Awam. Kenapa? Smart farming itu mungkin kayak handphone ya, smart handphone gitu kan ya, smart saya nggak bisa nyebut merek lah ya, itu talawis ya. Jadi sama di pertanian juga smart farming maksudnya adalah pertanian berbasiskan itu tadi berdasarkan kecerdasan intelligence ya. Jadi mungkin lagi trennya adalah IoT, Internet of Things. Jadi semuanya serba internet. Jadi smart farming itu Mbak punya lahan, ya kan? Misalnya punya lahan hidroponik kali ya, atau mungkin greenhouse. Punya greenhouse, itu dirimu nggak usah repot-repot ke sana ngatur suhu, pH-nya gimana, hanya pakai Android-nya Mbak Celia, you sudah bisa gitu kan ya. Nge-handle itu. Iya, gitu ya? Berapa nih pH-nya, berapa DO-nya, oh ini harus diatur nih kelembapannya sekian gitu loh. Jadi itu smart farming. Dan itu alhamdulillah kemarin pun kami Fakultas Pertanian dan Perikanan sudah MOU termasuk Rektor Untak Banyuwangi dengan salah satu PT isinya anak-anak muda. Dia membuka namanya PT-nya Agrobud, di mana kita alhamdulillah didanai oleh Kementerian Ristek sekitar 500 juta. Ya, alhamdulillah diketuai oleh Bu Bariah. Nanti kita akan membuat greenhouse seluas sekitar 300 meter persegi. Wah, luar biasa ya. Ada greenhouse 300 meter persegi, itu nanti ada di belakangnya di lahan Untak itu Mbak. Nanti nggak apa-apa kalau udah sudah open gitu, tak bilang kontak biar Mbak Celia jadi
apa modelnya itu tak teman-teman pertanian itu nanti ya. Modelnya pertanian nih ya. Berarti udah MOU juga sama saya gitu Bu. Boleh, jangan mahal-mahal tapi ya. Oke. Jadi kita sudah kontrak, jadi kita didanai sekitar 0,5 M, alhamdulillah kita lolos. Teman-teman itu ya, teman-teman dosen Bubariah di kepala Ibu Bubariah, itu nanti kita dapat greenhouse, plus nanti ada operasinya hanya melalui laptop dan handphone. Oke. Jadi penerapan smart farmingnya benar-benar diterapin di Banyuwangi ini ya? Iya, kita mencoba itu. Tidak hanya itu, nanti kita juga akan melakukan pendampingan ke para petani lainnya. Ya. Sehingga ini juga bisa FPP ini dari segi akademisi bisa membantu peningkatan ekonominya masyarakat, khususnya para petani. Karena kalau kita lihat sekarang, kalau misalnya gagal panen ya Bu ya, gagal panen ataupun harganya rendah, biasanya kan buah naga dengan harga yang rendah sekali, mereka harus mengeluarkan berapa banyak uang untuk memproduksi buah naga sampai jadi. Betul. Tapi tiba-tiba dipasarkan harganya cuman segitu rendah. Sampai ada pernah kejadian yang dibuang-buang gitu ya buah naganya, seperti itu. Ibu dari sudut pandangnya Ibu melihat kayak gitu, pertanian Banyuwangi yang kaya, tetapi para petani-petani ini tidak makmur gitu ya, karena seperti itu tadi. Kira-kira kurang apa sih Ibu ya dari pertanian Banyuwangi ini? Mungkin kalau misalkan berbicara, bukan mungkin ya, iya. Kalau mungkin berandai-andai ya, itu berbicara masalah supply chain ya, jadi rantai pasok di mana misalkan tadi petani ini udah panen, mau dikemana ini gitu kan ya. Saya bukan mengkritik ya, tapi podo ae nek misalnya ngkritik ya. Ini buat ini nih, supaya para petani Banyuwangi itu biar mindsetnya, biar kita semua tuh bisa memajukan ekonomi masing-masing gitu ya. Ya, petani kita ini kan bukan hanya kita sih, bukan hanya Banyuwangi, tapi Indonesia kan latah. Tonggone. Sebenarnya bukan tidak hanya pertanian sih, perikanan juga gitu. Misalnya tetangganya itu sukses nih, buah naga, aku tak nanam juga. Aku tak nanam. Jadi nanamnya barengan, serempak. Seperti itu. Buah naga itu. Kenapa? Dan perikanan juga sama, nelayan. Misalkan, pakai alat tangkap A, hasilnya tontonan nih. Wah, bisa sampai beli Honda Jazz misalkan, sekali panen gitu misalkan. Ikut-ikutan. Akhirnya banyak yang nangkep itu, sehingga kalau misalnya prinsip ekonomi kan Mbak Silya paham, kalau misalkan kemudian supply-nya itu lebih lebih banyak dibandingkan dengan demand, permintaan kan akibatnya harganya turun. Iya, nah kalau turun. buah naga kan kasusnya seperti itu. Sini nanam semua, panennya bareng. Dan pemerintah tidak siap, kalau menurut saya pribadi. Saya nggak tahu bupati yang baru bagaimana, tapi saya yakin Bu Ipuk sudah punya mindset terbaru karena dengan jagoan tani ini, dengan pengolahan hasil kan, sehingga buah naga yang tidak laku tidak dijual, tapi bisa diolah gitu kan, menjadi sebuah produk yang emang lebih sustainable, lebih lama gitu ya jangkauannya. Karena kalau buah naga kan kalau udah busuk, rusak, selesai. Tapi kalau diolah kan kita bisa berbulan-bulan kan. Makanya kalau tadi Mbak Sally bilang gimana petani kita banyak yang miskin misalkan atau gimana, karena tadi itu sistem pertanian, sistem tanamnya gitu loh Mbak. Jadi sistem tanamnya pemerintah belum punya sistem yang benar-benar ya, ini misalkan gini, 1 tahun ada 12 bulan, ada 25 kecamatan ya, dan belum ada pemetaan misalkan potensi, ini ada 25 kecamatan, ini potensinya buah naga, potensinya apa. Seharusnya dalam bulan 1, 2, 3 di kecamatan ini nanam ini nih, kecamatan ini ini nih gitu kan, diatur. Jadi misalkan di sini panen, di sini kan nggak panen, aman. Di sana panen, di sini nggak. Jadi 25 kecamatan tuh aman. Jadi perlindungan terhadap petani itu ada di situ. Kalau Cina sudah kayak gitu, jangan jauh-jauh lah. Saya tidak akan berbicara Amerika, saya tidak akan berbicara Belanda, berbicara Jepang ya, karena itu peradabannya memang sudah jauh. Kan mereka yang jejak kita. Benar. Otomatis peradaban kan sudah di atas sudah kita. Lebih maju, misalkan jangan jauh-jauh, misalnya Malaysia, kayak Singapura, tetangga-tetangga kita lah, atau Cina, mereka sudah menerapkan seperti itu. Sistem mapping itu ya, sehingga teman-teman yang para petani ini tidak rugi gitu ya, menghasilkan hasil pertaniannya yang smart farming itu masuk di situ Mbak. Jadi smart farming itu bisa memetakan maksudnya gini, hanya dengan menggunakan laptop, Mbak Celia tuh bisa memetakan
bisa memetakan potensi hanya dalam satu peta nih. Bisa lihat, oh ini potensinya ini, dan hanya dalam satu peta itu bisa melihat kapan sih nanamnya, kapan ini iklimnya bagaimana, itu gitu bisa. Itu smart farming. Saya tidak tahu bagaimana pemerintah, bagaimana dinas, tapi yang saya dengar mereka berusaha untuk itu, hanya saja kebiasaan. Benar. Petani itu ya kalau udah kayak ya udahlah, kita udah biasa kadang gini merubah petani yang sudah senior, nelayan yang sudah senior itu tidak seperti kita bisa membalikan tangan. Nah, itu tugasnya Mbak Celia sama anak-anak muda. Tugasnya anak-anak muda untuk merubah bahwa pertanian itu jangan kolot-kolot banget. Tidak ada pertanian tradisional, Indonesia masih tradisional, masih primitif. Ora ono, sebenarnya masyarakat kita udah pinter-pinter. Bayangkan saja universitas negeri banyak profesor, banyak doktor, banyak sarjana, ya kan, termasuk Mbak Celia nanti mungkin akan menjadi sarjana akuntansi gitu kan, yang ahli di bidang keuangan gitu. Itu pun seharusnya bisa mengatur itu semua. Karena petani nelayan tuh masih ini loh Mbak, kalau mau operasi dia tuh minjem uang, misalnya gitu. Nanti kalau panen dia menjual ke yang minjemin uang ini tadi. Harganya terserah mereka yang minjemin uang. Jadi mengatur ritme ini salah mudah. gitu ya. Nggak mudah. Saya juga nggak nyalahkan pemerintah. Pemerintah tuh susah Mbak. Jadi presiden, jadi bupati, jadi Pak Sony itu mikir panjang, saya nggak bisa bayangin deh. Susah. Iya kan? Benar-benar. Susah. Ngatasin satu desa, masyarakat desa satu aja. Apalagi kalau udah biasanya orang senior itu, halah wis ngene ae kene wis cukup kok gitu kan ya. Itu merubah ke pertanian presisi. Wah, itu butuh proses, dan anak-anak muda seperti Anda ini yang sangat diperlukan. Padahal saat ini karena kita yang diperlukan untuk misalnya merubah mindset itu, tapi masih banyak dan masih kurang anak-anak muda yang aware terhadap itu ya Bu ya. Betul. Selama Ibu menjadi dekan di FPP Untak Banyuwangi ini, apa yang selalu Ibu terapkan kepada anak-anak mahasiswanya Ibu, khususnya nanti untuk membangun Indonesia lebih maju lagi di bidang pertanian dan perikanan? Oke. Kalau saya sih simple ya, intinya gini, menjadi manusia itu jangan selalu menuntut apa yang sudah kita kasih. Contohnya aja Anda sebagai anak, ya ini saya berbicara cukup sekecil dulu. Mbak Celia sebagai anak, apa yang sudah Anda kasih untuk orang tua Anda? Ya kan? Lah ngomong tuwek lo banting tulang, nyari uang. Mbak Celia hanya ngabisin uang, cangkruk, rokokan misalkan ya. Sorry, kemudian ngobrol gimana, IP-nya nggak tahu berapa, lulusnya nggak tepat waktu, kuliahnya molor sampai 7 tahun bahkan sampai DO. Itu baru hal kecil. Bagaimana dengan kemudian tadi, misalkan kami ya, saya tidak berbicara saya ya, karena kan ada tim ya, ada wakil dekan, ada Bu Tia, ada Kaprodi Agrotek, ada Bu Putri, ada Bu Mega Kaprodi Perikanan, kita tim. Nah, merubah mindset anak-anak muda, apalagi anak-anak kami di fakultas kami selalu menerapkan tadi itu dari hal kecil. Satu, tanggung jawab kepada diri sendiri dulu. Yang kedua, kemudian kami berusaha untuk dalam praktik di dalam perkuliahan kami tidak hanya teori. Kalau pertanian perikanan jelas ya, pasti akan berhubungan dengan alam. Makanya kalau saya bilang ke anak-anak saya di fakultas kami, kalian itu adalah pilihan. Maaf ya Mbak Celia ya. Tersindir. Nah, tapi ada juga pilihan lah, gitu kan ya. Saya bilang kalian adalah pilihan, karena tidak semua anak mau masuk ke pertanian, mau masuk ke perikanan. Jadi kalian itu adalah pilihan sehingga bisa membantu negara ini menjadi lebih maju. Jadi kita ajarkan mereka caranya untuk paham artinya nasionalisme. Bukan saya sok nasionalis ya gitu ya. Tapi penting, iya. Kenapa? Kalau mereka sudah paham prinsip itu, kan karena pertanian dan perikanan ini nyambung banget, mereka berhubungan dengan alam. Contohnya aja kalau misalnya Mbak Celia nanam tanaman, katanya orang Jawa, orang tua bilang kan menyiang itu kan harus diajak ngobrol tanamannya kan. Tanamannya hidup ya, gitu sama perikanan juga seperti itu. Nah, habis itu tidak hanya itu aja. Bagaimana penerapan pertanian dan perikanan yang berkelanjutan? Maksudnya berkelanjutan, ya apa caranya tanaman dan ikan yang kamu makan sekarang bisa dirasakan anak cucumu?
itu kan sistem berkelanjutan, Benar, sistem benar. sustainability ya kalau nggak salah ya bahasa Inggrisnya ya. Takut salah ketemu sama duta pariwisata saya ini. Benar. Ya, jadi pertanian pertanian itu yang lebih apa namanya, situlah ditekankan ke situ. Biar sustainability-nya itu masuk. Intinya gitu ya apa caranya anak cucumu itu bisa merasakan, takutnya Mas itu makan keripik, sisuk nggak bisa, anaknya nggak tahu karena nggak ada bahannya. Karena nggak ada yang nanam. Ya kan, misalnya Mbak Luki tadi buat kopi, cucunya nggak bisa ngerasakan karena nggak ada lagi kopi di Banyuwangi. Itu kan nggak bisa. Nah jadi bagaimana tadi Mbak Celia bilang kita mengajarkan ke anak-anak kita prinsip itu tadi yang kita ajarkan, prinsip keberlanjutan, berwawasan lingkungan. Kemudian mau tidak mau mereka akan menghargai alam, sama aja mereka menghargai tanah airnya. Benar sekali, karena kalau misalnya kita lihat sekarang kan emang banyak nih ya pertanian, perkebunan, perikanannya Indonesia, khususnya Banyuwangi itu banyak. Tapi kalau kita tidak dibarengin sama namanya sustainability tadi, kalau misalnya terus dipakai, diambil dan sebagainya, akhirnya kan juga habis gitu. Dan kalau misalnya habis dan sebagainya, siapa yang mau meneruskan? Bagaimana caranya itu kembali lagi seperti dulu kan sulit gitu ya. Iya. Nah, jangan sampai lah cabai jadi harganya 1 juta kan. Saya suka pedes soalnya. Terus jadi kalau nggak makan pedes gimana caranya makan bon cabai gitu ya? Bon cabai juga dari cabai, ya iya, kan? Mungkin habis ini ada sesuatu yang dibuat lagi sama ya, anak-anak boleh, gitu. boleh. Untuk biar nanti gimana caranya perkebunan Indonesia, perkebunannya Banyuwangi ini tetap terus lestari, asri, harga tidak tiba-tiba melonjak naik dan sebagainya kayak gitu. Nah, spesial Hari Tani Nasional nih Bu Ervina. Bu Ervina pengen sampaikan apa kepada para petani, para petani dan juga khususnya karena Ibu juga sebagai dekan fakultas, bagaimana cara dari segi akademisi, bagaimana para petani-petani lokal kita ini di Banyuwangi bisa maju. Khususnya sekarang kan Hari Tani Nasional, bagaimana mereka itu merasa mereka ini petani tapi mereka itu adalah salah satu orang yang meningkatkan domestik bruto tadi yang ada di Banyuwangi. Jadi harus bangga lah kayak gitu. Makasih Mbak Celia. Kalau misalkan kepada para petani saya tidak akan memberikan pengarahan ya. Katanya juga nggak sopan juga ya kita ke petani ya. Tapi kita punya harapan ke para petani. Betul sekali kata Mbak Celia. Kami sih berharap di akademisi agar petani itu memikirkan keberlanjutan. Jadi kalau misalnya pemerintah sudah menerapkan pertanian organik, sudah banyak pupuk organik yang beredar, sudah banyak sistem-sistem pertanian organik yang bisa diterapkan. Mudah-mudahan para petani ini bisa ke arah sana, karena memang itu tanah kita ini kan sudah mulai mengalami degradasi kualitasnya. Jadi dengan adanya pertanian organik itu bisa memulihkan step by step, sehingga nanti anak cucu kita masih bisa merasakan beras. Saya masih suka nasi soalnya, karena bagi saya sarapan kalau nggak nasi itu belum sarapan, itu belum makan kalau nggak nasi. Kalau diganti roti udah belum sanggup ya? Ya pelan-pelan ya kali ya. Terus kemudian misalkan tadi buah naga, buah jeruk, mudah-mudahan tidak hanya cerita, jadi biar berlanjut. Dan kemudian kalau bagi saya sih kepada petani, bagaimana caranya pola pikir para petani itu bisa mengikuti pemerintah. Maksudnya gini, pemerintah punya kebijakan, dicoba dulu. Itu yang harapan saya pribadi, bukan sebagai dekan ya. Harapan saya pribadi, misalkan nih Mas Sony ya, kita tahu Mas Sony sebagai anggota DPR membuat regulasi terhadap petani, dicoba dulu untuk diinginkan. Karena biasanya ada regulasi baru, nggak mau, jadi tidak mau membiasakan untuk ada perubahan di dalam. Baru. Itu harapan saya pribadi, gitu kan ya. Kalau ke anak-anak muda, harapannya ya mudah-mudahan dengan perkembangan zaman, Anda sebagai anak muda memang tidak boleh tidak ikut arus globalisasi. Harus ikut. Karena kalau bagi saya sih sekarang kita tidak dijajah. Kita bukan sedang dijajah, bukan. Tapi kita memasuki tahapan menuju Indonesia di peradaban baru. Dengan semuanya serba teknologi. Jadi mudah-mudahan anak-anak muda, tadi Mbak Celia bilang, awareness-nya, kesadarannya bisa naik seperti itu. Oke, banyak hal ternyata yang perlu
ditekankan ya, khususnya untuk anak-anak muda tadi yang dikatakan oleh Bu Ervina, khususnya untuk para petani bagaimana caranya mengikuti kebijakan dulu sehingga nantinya kita ini niatan baik dari pemerintah itu adalah untuk meningkatkan petani. Jadi biar bagaimana pertanian di Indonesia, pertanian di Banyuwangi khususnya itu semakin meningkat, semakin maju, bukan hanya seperti dulu-dulu kayak gitu ya. Maksudnya seperti itu. Cuman mungkin banyak para petani-petani yang masih enggan untuk melakukan hal-hal baru dan merasa bahwa hal-hal baru itu menyulitkan mereka dan sebagainya. Gitu ya, Bu ya? Oke. Terima kasih Bu Ervina hari ini sudah bergabung bersama podcast Rumah Digiri spesial Hari Tani Nasional loh. Saya merasa sangat terhormat bisa didatangin sama Dekan Fakultas kita juga Pertanian ya, duduk sama Duta Pariwisata ya. Sama-sama terhormat nih jadinya ya. Oke, kedepannya semoga harapan saya terbesar itu adalah bagaimana Bu Ervina bersama dengan mahasiswa-mahasiswanya ini bisa menjadi tombak tolak ukur baru sehingga pertanian di Banyuwangi khususnya dengan yang kaya akan pertanian, perikanan, perkebunan dan semuanya ini bisa terus membawa nama Banyuwangi, membawa nama Jawa Timur, lumbung padi nasional harus dapat terus lah setiap tahun. Merdeka. Oke, terima kasih Bu Ervina sekali lagi. Dan selamat Hari Tani Nasional. Saksikan terus podcast Rumah Digiri setiap hari Jumat jam 7 malam di YouTube Rumah Digiri. See you. Selamat Hari Tani Nasional.